kita di LCD. Lurus cerita dong. Lorus, Connecting Idea. Nah, jadi Sobat Lorus, sekarang Berlin akan menemani Sobat Lorus untuk cerita-cerita lagi nih mengenai tentang apa ya? Jadi, ini khusus untuk Sobat Lorus dan juga Offense, kita akan cerita-cerita seputar produk dari Oppo. Tapi Berlin gak sendiri, Berlin ditemani sama salah satu hit trainer dari Oppo, ada Bang Dian. Yuk kita panggil Bang Diannya. Silakan duduk Bang, kita ngobrol santai aja untuk Sobat Lorus. Ini mungkin Bang Dian belum tahu, kita tuh namanya podcastnya LCD. LCD. Menjunjung tinggi tentang selular, makanya LCD. Jadi kita di sini Berlin dan Bang Dian akan cerita-cerita seputar apa nih? Nanti bakal kita spill buat Sobat Lurus. Tapi sebelumnya Sobat Lurus harus kenalan dulu nih sama siapa sih Bang Dian ini yang ada di sebelah Berlin saat ini. Jadi mari kita kenalan dulu. Silakan Bang Dian. Oke. Sobat Lorus, perkenalkan nama saya Dian Muarif ya. Saya dari Oppo dan saya mungkin ada perwakilan dari Oppo ya untuk menjelaskan produk di podcast ini. Podcast ini. Halo Bang Dian. Halo. Jadi kita akan ditemani Bang Dian untuk cerita tentang produk yang akan kita jelaskan ke Sobat Lorus. Nah mungkin Sobat Lorus sudah penasaran nih Bang tentang produk apa sih dari Oppo sekarang yang lagi hype-nya nih. Nah kalau nggak salah nih Bang, Berlin baru dapat kabar, bukan sih udah lama sih, kayak Berlin udah pasti nggak ketinggalan nih Bang tentang info dari seluler sekarang, apalagi Oppo ya Bang. Kayaknya nama Oppo ini udah dikenal lah sama orang, udah brandingnya udah bagus. Nah untuk Oppo ini buat Sobat Lorus yang belum tahu dan mungkin sudah banyak yang tahu, kalau tanggal 8 Agustus kemarin baru aja rilis di Indonesia itu ada series 10 ya Bang, Oppo series 10. Oppo Reno 10 series. Oppo Reno 10 series. Iya. Nah, jadi buat Sobat Lorus dan Offense, buat penyuka Oppo tuh namanya Offense ya Bang? Offense, jadi Oppo fans gitu. Nah, kita bakal spill nih tentang produk Oppo Reno 10 series. Nah, mungkin untuk pertama ini Beren pengen tahu nih Bang, Reno 10 series ini apa sih Bang? Kayak ada produknya tuh apa aja gitu. Mungkin Bang Dian bisa jelasin ke Sobat Lorus dan juga Offense. Oke. Ya, mungkin kalau untuk di produk Reno 10 series ini kita ada 3 produk. Ya, jadi di 3 produk ini ya berbeda juga mungkin di bagian spesifikasi, ya terus kegunaan untuk usernya seperti apa. Ya, mungkin ada beberapa perbedaan ya. Jadi ada 3 produk. Satu itu produk Reno 10 5G, yang kedua itu produk Reno 10 Pro 5G, yang ketiga itu adalah produk Reno 10 Pro Plus 5G. Oh, berarti nama di belakangnya beda ya Bang? Ada Iya. 10 Pro 5G, 10 Pro dan 10 Pro Plus. Berarti ada 3 sekarang di Reno 10 series ini. Ada 3. Nah, tapi sebelum kita masuk spesifikasinya nih Bang, kan biasanya kalau ada angka 10 series, 8 berarti ada seri sebelumnya dong berarti. Ada. Nah, pengen tahu nih Bang, kalau untuk pengembangan, kalau untuk pertama ini udah pasti ya, kayak kita nggak bisa bedain yang seri sebelumnya sama sekarang, pasti ada perkembangan. Jadi perkembangannya dari seri sebelumnya itu apa sih Bang yang paling mencolok lah gitu? Yang paling mencolok mungkin ya, kalau kita ngebahas soal yang seri Reno, ya Reno itu sebenarnya kepanjangannya adalah Creative Innovation ya. Reno, ya. Oh berarti ada kepanjangannya. Ya, Reno itu adalah Creative Innovation. Jadi setiap produk yang kita keluarkan sebenarnya punya yang namanya inovasi berkembang dari produk sebelumnya. Ya, dari Reno pertama ada Reno 10 time zoom, ya terus ada Reno 6, 5 dan sampai sekarang ini. Kemarin mungkin produk dari Reno sebelumnya adalah Reno 8T. 8T. Iya, Reno 8T. Cuma satu. Maksudnya kalau Reno 10 series kan ada 3 nih. Ada 3 juga. Oh, ada 3 iya, juga. Ada 3 juga, berbeda di penyebutan belakangnya aja ya. Apa aja tuh Bang? Kayak belum pada tahu nih. Kita Ada Reno 8T, terus ada Reno 8T 5G dan Reno 8T Pro 5G. Ada 5G juga. Berarti untuk pengembangan karena namanya Reno, apa tadi Bang kepanjangannya? Creative Innovation. Creative Innovation udah pasti handphonenya di spesifikasi lebih untuk menginovasi ya Bang, inovasinya lebih tinggi untuk kreatif gitu ya Bang. Jadi apa nih Bang bedanya dari yang sebelumnya? Dari yang sebelumnya mungkin di bagian desain ya, pertama kali mungkin desain kita itu lebih berbeda daripada sebelumnya ya. Nah, di sini mungkin kita bisa lihat ya. Desainnya kalau yang kemarin itu yang di Reno 8T 5G ya atau Reno 8T series ya, mereka menyusun desain retro ya, retro. Sekarang desain kita itu lebih ke desain yang
3 dimensi seperti ini. Ya, 3 dimensi mungkin lebih ke bagian back cover belakangnya itu terlihat melengkung, ya, dan bagian depannya juga layarnya juga melengkung. Ya, itu yang dinamakan dengan desain 3D design alias 3 dimensi. Nah, seperti itu. Jadi, sebenarnya si Oppo ini kalau ngomong-ngomong soal yang namanya spesifikasi ya, sebenarnya visi misi kita berbeda gitu loh. Maksudnya berbeda gimana? Iya, nah jadi kalau misalkan sekarang sebenarnya kalau ngomongin spesifikasi, orang pasti ngomongnya tentang RAM ya kan ya, terus ROM ya kan ya, kamera megapiksel yang gede ya kan ya. Tapi ternyata sebenarnya kalau digali lagi ya, sebenarnya yang kita beli itu apa adalah hal yang kita butuhkan sebenarnya gitu kan ya. Percuma kita mempunyai yang namanya spesifikasi TV tapi nggak berguna untuk kehidupan sehari-hari kita ya. Nah, kalau berhubung dengan yang namanya kebutuhan, sebenarnya kalau di bagian desain ini dia melengkung di belakang itu kebutuhannya sebenarnya orang-orang sekarang itu memegang handphone pasti lama. Iya, digenggam terus lama ya kan ya. Chat-chatan ya kan ya. Terus teleponan dan lain sebagainya. Jadi kenapa kita bikinnya lengkung? Karena lengkungan ini akan menyesuaikan dengan yang namanya genggaman tangan kita seperti ini. Nah, memudahkan gitu. ya, Pak? Memudahkan, ya. Nah, terus untuk di bagian depannya layar melengkung pun ya, ibaratnya kalau memegangnya di bagian layar yang ke belakang atau ke depan pun seperti ini tetap nyaman. Iya, seperti itu. Berarti inovasinya juga memikirkan kenyamanan pengguna dalam sesimpel cara memegang deh untuk iya, benar lama sekali. ya. Apalagi kalau nggak ada saku, nggak ada tas Iya. kan megang, jadi nggak, kalau kegedean kan susah ya Bang, dengan kenyamanan. Nah, Dengan kenyamanan. kalau itu untuk tampilan Bang, kalau untuk isi deh Bang, isi spesifikasinya. Isi spesifikasinya sebenarnya di sini ya, kalau kita di Oppo ya dulunya sih terkenal dengan yang namanya kamera ya. Nah, di kamera ya. Sebenarnya di sini kita punya teknologi terbaru di Reno 10 series ini, yaitu teknologi yang namanya telefoto. Telefoto apa itu Bang? Nah, telefoto ini sama sih seperti kita ya, ibaratkan kita mengambil suatu objek potret ya tanpa bergerak maju. Ya, seperti misalkan kita melihat pertandingan sepak bola. Betul. Ya, pertandingan sepak bola mungkin fotografer nggak mungkin masuk ke dalam lapangan ya kan ya. Dilarang. Iya, dilarang. Messi lagi, iya. Messi lagi nendang bola ya kan ya, terus langsung difoto itu nggak mungkin. Jadi ambil footage. Iya. Nah, itu teknologi telefoto itu gunanya untuk itu ya. Jadi kita bisa memaksimalkan hasil potret tanpa kita maju ke depan atau kita mendekat ke objek tersebut. Nah, sama seperti kayak zoom gitu loh. Tapi Iya. zoomnya manual atau emang dari sistemnya? Kita punya biasanya kan kalau misalkan di kamera utama ya kan ya, kita itu zoomnya pasti akan manual seperti itu ya kan ya. Betul. Nah, manual seperti itu. Jadi kalau yang manual seperti itu lebih ke softwarenya sebenarnya. Ya, tapi sekarang kita punya yang namanya hardware khusus ya untuk si objek ini ya, kita fotonya itu lebih bersih daripada kita ngezoom dengan kamera utama gitu loh. Tadi namanya memang telefoto. Telefoto. Kayak ini cocok untuk tadi kayak buat supporter bola, sama lagi yang suka nonton konser, Bang. Nonton konser pun juga nggak seperti mungkin maju ke itu. panggung dong. Nah, dengan di zoom aja. Di zoom gitu aja ya. seperti itu. Apalagi yang buat K-popers nih yang pengen sampai pori-porinya kelihatan kan, nggak perlu ke panggung lagi. Nah, itu kan untuk yang telefoto itu berarti ada di semua seriesnya atau tertentu aja, Bang? Ada di semua seriesnya. Berarti perbedaan kalau tadi kan ketiga-tiganya. kita bandingin di perbedaan di seri sebelumnya sama yang seri sekarang. Jadi yang 33 ini apa sih perbedaannya gitu Bang? Kayak di 10 5G dia nggak ada, mungkin dia cuma ada di 10 Pro atau emang di tampilan atau bagaimana gitu. Oke. Sebenarnya untuk di bagian awalnya tadi desainnya sama. Ya, sebenarnya desainnya semuanya sama. Kalau untuk ukuran? Iya, kalau untuk ukuran pun juga sama sebenarnya. Cuman kalau untuk yang di Pro Plus, ya di Pro Plus itu layarnya agak sedikit kecil, ya 6,74 inci gitu. Jadi ibaratnya ya tidak mengurangi lah dari estetika yang namanya desainnya tersebut gitu loh. Hanya beberapa inci saja. Iya, terus sebenarnya yang lebih berbeda daripada handphone ini adalah di bagian sensornya sebenarnya. Sensor yang mana itu? Iya, jadi kalau misalkan untuk di bagian apa ya, di bagian kamera ya, kita sebenarnya melewatkan yang namanya sensor sebenarnya. Ya, kalau diibaratkan lagi seperti apa ya, kita lihat fotografer profesional, ya device mereka sama sebenarnya.
Ya kamera kamera mereka sama. Yang membedakan mereka itu adalah lensa atau sensor yang mereka pakai. Ya, nah itu kalau yang di 5G ya dia menggunakan sensor juga, tetapi tidak semua dari kameranya ini ya menggunakan sensor begitu. Jadi itu perbedaannya sebenarnya. Kalau untuk yang Pro dan Pro Plus? Ya, untuk yang Pro dan Pro Plus sebenarnya kalau untuk di bagian kamera tadi itu di bagian sensor, terus di bagian kecepatan pengecasannya juga. Kecepatan. Iya, dan mungkin di bagian spesifikasi ya mungkin ya ibaratnya kita bisa membandingkan di bagian RAM. Betul. Ya RAM-nya itu yang di 5G ya penyimpanannya itu 8 GB, ya yang di Pro itu 12 GB. Ya, perbedaannya di bagian spesifikasi juga ada. Tapi tipis ya, Bang? Iya, tapi tipis aja. Cuman yang lebih didominankan itu di bagian sensor kameranya tadi dengan bagian pengecasan kita sebenarnya. Yang sensor kamera ini berarti juga mempengaruhi kayak kejernihan itu bedanya tipis-tipis juga berarti Bang, kan kayak handphone tuh ada yang 50 megapiksel yang kayak gitu lah. Apa perbedaannya di ketiga bagian handphone ini? Ketiga di bagian handphone ini. Sebenarnya kalau di bagian megapiksel, ya di bagian megapiksel belakangnya pun dia sama menggunakan 64 megapiksel. 64. Iya, 64 megapiksel. Ya, terus untuk di yang Pro Plus dia 50 megapiksel. Nah, kenapa sih di Pro Plus ini megapikselnya malah kecil gitu kan ya? Nah, banyak yang bertanya seperti itu ya. Yang diprioritaskan sebenarnya bukan di bagian megapikselnya, tetapi di bagian teknologi sensornya. Sensornya tadi yang telefoto tadi. Ya, ibaratnya semakin tinggi ya namanya ukuran sensor, ya semakin hasilnya juga akan semakin jernih. Iya, semakin detail juga. Jadi sebenarnya sih kalau untuk di orang awam sih ya sebenarnya megapiksel tinggi itu mempengaruhi yang namanya kualitas hasil gambar dan sebagainya ya. Ada satu lagi yaitu sensor yang harus diperhatikan. Berlin sendiri baru tahu nih Bang, ada yang namanya sensor. Tahunya cuma megapiksel paling tinggi udah berarti iya kan ya. Iya, berarti ada juga yang mempengaruhi lainnya ya Bang, sensor itu tadi. Sensor itu tadi. Nah, itu Sobat Lurus beberapa spesifikasi dari Reno 10 series ini. Nah, mungkin pengen tahu nih Bang, kalau menurut Bang Dian, Reno 10 series ini sasarannya siapa sih bagusnya gitu? Atau untuk semua kalayak kayaknya cocok untuk pakai ini dari mahasiswa, pelajar, kan kita sekarang serba online nih Bang. Benar sekali. Handphone itu sangat berguna apalagi untuk bikin video itu kayak Abang bilang tadi. Menurut Abang sasaran yang paling tepat atau mungkin untuk semua kalayak nih 10 series ini ditujukan untuk siapa? Sebenarnya ditujukannya untuk siapa ya? Sebenarnya untuk semua khalayak ya ibaratnya ya, semua pengguna lah ibaratnya, dari yang mungkin udah sekolah ya kan ya, terus remaja ya kan ya, terus lansia. Tapi sebenarnya sesuai dengan kebutuhan sih sebenarnya. Balik lagi dengan kebutuhan. Nah, sebenarnya kalau untuk kebutuhan anak-anak sekolah sekarang itu ya lebih banyak mereka menggunakan yang namanya media sosial. Iya, pengen kalau misalkan hasil gambarnya bagus ya, ibaratnya mereka juga harus memperhitungkan yang namanya sensor tadi. Betul. Ya, apakah mereka puas dengan Reno 10 5G? Mereka tidak puas, naik lagi ke yang Pro. Ya, tidak puas lagi, naik lagi ke yang Pro Plus. Disediakan. Iya. Apalagi yang dikit-dikit update status, dikit-dikit dunia perlu tahu kita harus ngapain nih Bang, kan harus butuh ini. Karena Beren juga dunia harus tahu Beren ngapain. Harus tahu ya. Konser dunia harus tahu. Nah, jadi Sobat Lurus itu yang spesifikasi udah jelaskan Bang Dian kayaknya sangat-sangat lengkap. Berlin aja yang gak tahu sebelumnya sekarang udah tahu. Tepuk tangan dulu penonton. Nah, untuk spesifikasi kayak tadi udah jelas ya Bang, karena yang paling penting dari Reno 10 series atau mungkin dari Oppo emang pengennya tuh kenyamanan utama dari pengguna itu adalah yang nomor 1 ya Bang. Jadi pengen tahu nih Bang, harganya di harga range berapa sih gitu? Harganya di range berapa ya? Mungkin bisa langsung ke Lorus aja ya kayaknya ya. Iya. Bisa langsung ke Lorus ya. Kalau ini masih menurut saya sih worth it ya untuk pemakaian jangka panjang sebenarnya. Ya, dari 4 jutaan lah ya.
Spill. Ya, 5 jutaan sampai ke 10 jutaan. Oh, jadi tapi sangat worth it ya, Bang? Sangat worth it Karena sekali. untuk pengguna sehari-hari, apalagi handphone untuk kita pakai jangka panjang, bukan yang sehari seminggu. Iya, kan bangun tidur langsung megang handphone. Iya, pasti lah untuk ngabarin siapa misalnya. Iya, contoh. benar. Nah, mungkin itu nih yang untuk 10 series udah di-spill sama Bang Dian. Jadi buat Sobat Lorus, yang pengen penasaran lagi nih, nanti kita juga kalau pengen undang Bang Dian lagi juga boleh ya, Bang? Boleh, bisa. Tapi mungkin Bang Dian boleh minum, Ya. kalau pengen minum silakan minum, Bang. Oke. Takutnya kita memikirkan kenyamanan pengguna, tapi Bang Diannya nggak nyaman. Iya, saya Kalau nyaman pengen kok di sini. Kita minum dulu. Kebetulan belum ada sponsor, jadi kita hapuskan Ya ininya. mungkin mudah-mudahan ya ada sponsor ya Amin. kayaknya ya. Harus Amin Go ya. internasional. Go ya, Bang. internasional ya kayaknya. Nah, untuk 10 series itu udah disampaikan nih tadi sama Bang Dian. Tapi buat Sobat Lorus yang masih penasaran juga bisa cek ya Bang, dari sosial media Oppo juga pasti udah menjelaskan dong menjelaskan. spesifikasi dari Reno 10 series dan Oppo, produk-produk Oppo lainnya. Dan jangan lupa juga Lorus sudah pasti menjelaskan spesifikasi atau pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Lorus dan juga fans yang penasaran tentang produk dari 10 series ini ya Bang. Iya, Betul ya benar Bang. Jadi sekali. ini sangat worth it untuk dibeli. Sangat worth it untuk dibeli ya. Iya. Mungkin untuk penutup nih Bang, menurut Abang kenapa sih Sobat Lorus harus membeli atau harus mempunyai Reno 10 series ini? Karena yang pertama kita punya yang namanya kualitas ya sebenarnya. Ya kualitas kalau di Oppo mungkin tidak diragukan lagi kualitasnya. Sudah pasti. Ya mungkin service center kita sudah berada di seluruh Indonesia. Udah banyak titiknya. Udah banyak titiknya. Kalau buka Gmaps itu udah banyak tuh. Iya, Nah, karena mungkin ya kita service center kita sudah ada di seluruh sebenarnya. Indonesia. Itu kalau ya handphone kualitas rusak dibawa kita kemana juga lebih Iya kan ya? terjamin ya. Kalau misalkan ada kendala apapun, silakan datang ke counter yang ada logo Oppo-nya atau langsung ke Lorus aja juga Iya. bisa. Iya. Udah pasti dibantu untuk pengguna ya Bang. Untuk penggunanya juga dibantu, terus di bagian fitur kita juga lebih dimudahkan ya untuk pengguna Oppo. Ya mungkin teman-teman di sini ya mungkin yang lagi nonton mungkin pengen ngelihat bagaimana sih produk Oppo ini atau pengen coba ya bagaimana kualitasnya ya mungkin di Lorus di sini juga ada demo live ya. Iya, ada demo live. Iya. Dan juga buat Sobat Lorus yang penasaran juga spesifikasinya juga bisa langsung pengen melalui online ataupun offline juga bisa datang ke store kita dan juga bisa tanya lewat Instagram dan sosial media kita lainnya. Iya, benar sekali. Jadi buat Sobat Lorus yang siapa tahu lagi punya rezeki lebih, pengen handphonenya lebih upgrade lagi ya, apalagi untuk Oppo fans sebelumnya bisa banget nih Bang, 10 series sangat worth it untuk dibeli ya Bang. Iya, benar sekali. Nah, oke Sobat Lorus, tadi penyampaian dari Bang Dian udah menjawab pertanyaan-pertanyaan Sobat Lorus semua. Jadi buat Sobat Lorus, jangan lupa selalu saksikan LCD karena kita akan ada menjelaskan berbagai produk yang lagi hype-hype nih. Karena kan ini hype banget ya Bang, baru sebulan ya Bang. Baru 1 bulan, di iya. Indonesia. Nah, jadi Sobat Lorus belum ketinggalan kok sebulan, masih sebulan. Jadi jangan lupa selalu pantengin story kita, mungkin juga story dari sosial media Oppo, pasti ada produk-produk yang dijelaskan yang dibutuhkan oleh pengguna dan juga Oppo fans serta Sobat Lorus lainnya. Nah, mungkin itu aja nih Bang untuk saat ini. Agak banyak nih ngomongnya. Nah, mungkin sekian dari kita, tapi Abang ikut closing nih Bang. Oke, Ikut boleh, closing boleh, ya boleh, Bang. boleh, boleh. Ketika dari ngomong LCD, Lorus cerita dong. Oke Bang? Jadi saya Berlin dan Saya Dian. pamit undur diri, sampai jumpa di LCD selanjutnya. LCD, Lorus cerita dong.